Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pendukung Timnas Indonesia hadir pula di Stadion King Tao menyaksikan laga Timnas lawan Tiongkok. Kendati hanya mendapatkan kuota 300 tiket, tetapi tak mengurangi antusias pendukung Timnas dalam menggelorakan semangat untuk JIJS dan kawan-kawan. Yel-yel semangat diteriakan dari stadion yang berkapasitas 50.000 kursi ini. Ada sekitar 300 tiket yang disediakan panitia untuk pendukung Timnas yang ingin menyaksikan di Stadion King Tao. Seluruh distribusi tiket diatur oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Berbagai atribut seperti bendera, spanduk, hingga alat musik tak lupa dibawa untuk mendukung Timnas berlaga. Panjang kotak penalti, duel dengan Jai tadi. Tak hanya kemeriahan dari bangku penonton, saudara, di lapangan keasikan menyerang lini pertahanan Timnas tampak rapuh. Di babak pertama, Indonesia harus rela kebobolan 2 gol. Sementara itu beberapa kali pemain Timnas berusaha membuat gol balasan namun gagal. Di babak pertama, Indonesia harus menerima kekalahan 2-0 dan di babak kedua, Timnas mampu mencetak 1 gol lewat Tom Haye. Inilah salah satu kemeriahan dukungan dari para warga negara Indonesia yang hadir langsung di Stadion King Tao untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang melawan tuan rumah Tiongkok. Ada sekitar 300 tiket yang disediakan. Lalu bagaimana jalannya pertandingan dari sisi para penonton? Kami akan ajak Anda untuk menuju Stadion King Tao. Ada Kepala Departemen Olahraga PPI Tiongkok, Cesar Vergio Ananto. Selamat malam, Bung Cesar. Selamat malam. Mau yang dari studio, maaf audionya agak kurang. Tidak masalah, Bung. Yang penting di sana kemeriahannya luar biasa. Saya yakin pasti suara warga negara Indonesia paling keras di sana untuk memberikan dukungan. Bung Cesar, boleh diceritakan kepada kami yang hanya bisa menonton dari layar televisi ya, bagaimana antusias warga negara Indonesia di sana menonton langsung laga Timnas apapun hasilnya? Ya, terlihat persiapan dengan baik ya semua. Saya bisa kasih lihat langsung di sini semua warga Indonesia sangat tertib masuk ke dalam stadion, keluar stadion ini ya. Kursi pun berjalan dengan baik dari panitia, begitu juga supporter yang sangat dapat dengan mudah diakomodir dengan baik. Artinya memang 300 tiket yang disediakan ini semuanya diambil langsung oleh warga negara Indonesia ya. Jadi 300 orang datang hadir dengan beragam atribut ya, Bung Cesar ya? Ya betul. 300 orang lebih datang dari berbagai kota, baik Indonesia maupun China ya. Baik dari mahasiswa sampai yang mungkin sudah bekerja di China ataupun dari Indonesia langsung terbang ke King Tao. Apa saja nih yang diteriakan, yel-yelnya atau mungkin atributnya selama pertandingan di sana? Ya, yang biasa kita dengar di GBK juga lah, Indonesia seperti itulah.
Wah mantap, ini pasti terus-terus diulang-ulang ya yel-yelnya ya. Kalau saya lihat ini kan di gambar nampaknya ramai sekali ya. Terasa juga tadi semua berdiri, meneriakan, melambaikan bendera. Nah yang saya kepikiran ini bagaimana warga negara Indonesia yang pengen datang tapi tidak bisa datang ke stadion. Mereka nobar di mana, Bung Cesar? Ya, dapat beberapa kabar bahwa ada tempat nobar ya di asrama masing-masing, tempat perkuliahan ya, seperti beberapa universitas di asrama masing-masing yang ada orang Indonesia, mereka menggelar nobar nonton bersama di salah satu ruangan salah satu ini ya mahasiswa Indonesia yang ada di China. Jadi yang tidak bisa datang ke stadion, nonton langsung dari stadion, ini mereka juga mengadakan nobar ya. Ada rencana mungkin setelah ini untuk kumpul bareng bersama? Ya, gimana? Sorry, keputus. Ya, Bung Cesar, setelah ini mungkin tentu ada rasa kecewa ya karena akhir skornya ini tidak berpihak kepada kita. Tapi bagaimana perasaan Anda dan apa rencananya setelah ini? Mungkin ada rencana untuk kumpul bareng dengan para WNI? Pastinya kecewa karena target kita tetap mencuri poin dari kandang di China. Walaupun tidak berhasil, tapi kita tetap harus maju untuk menatap laga-laga berikutnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini ya. Setelah ini sih rencananya mungkin akan ya, yang kalau dari saya pribadi mungkin akan berkumpul sebentar ya dengan rekan-rekan WNI yang lainnya, baru nanti kita pulang ke hotel masing-masing. Oke, kalau begitu terlepas dari apapun hasilnya, tapi timnas telah memberikan yang terbaik. Ada mungkin hal yang ingin Anda sampaikan nih sebagai perwakilan dari warga negara Indonesia yang nonton langsung di sana, ingin bilang apa ke timnas? Ya, you guys did a great job. Jangan lesu, masih ada beberapa pertandingan ke depan. Kita balas nanti di Indonesia. Kita tetap laga-laga berikutnya dengan semangat dan motivasi yang lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Cesar sudah bergabung bersama kami. Ini kita lihat tadi gambarnya juga memang ramai sekali, meriah sekali, antusiasmenya luar biasa. Terima kasih Bung Cesar, terima kasih sudah hadir di sana memberikan semangat untuk timnas Indonesia apapun hasilnya. Ya, bicara soal sepak bola saudara, timnas lawan Tiongkok, sebelumnya PSSI juga telah merespon Federasi Sepak Bola Asia atau AFC yang kebingungan usai diprotes soal wasit Ahmed Alkaf di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut Arya Sinulinga, protes PSSI yang disampaikan ke AFC salah satunya adalah perpanjangan waktu yang melebihi batas. Meski dalam laga sudah memasuki injury time 6 menit, tapi tambahan waktu dari 90 plus 6 menjadi 90 plus 9. Dengan waktu yang dinilai sudah melebihi batas itu, timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan Bahrain, skor akhir 2-2. Lama setelah pertandingan, ya, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah tambahan 90, tambahan 6 itu loh. Kemudian tambahan sampai 4 menit ya. Jadi ini tuh, ya kan, 20.04 diterima lagi sama match komisioner, tuh kan, tuh Pak Mardi lagi tuh yang datang, jadi langsung, tuh. Sebelumnya, Saudara, Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John mengaku bingung terhadap surat protes yang dikirim terkait wasit Ahmed Alkaf di laga timnas Indonesia versus Bahrain. AFC menilai PSSI tidak merinci secara spesifik kejadian yang dipermasalahkan. Dalam tanggapan AFC, Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John menyebut, kami membutuhkan PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu terkait performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya.
kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci. Usai beberapa hari laga Timnas Indonesia versus Bahrain, akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain memposting soal situs dan akun media sosial Bahrain FA diretas. Situs federasi dengan alamat bfa.bh tak bisa menampilkan halaman muka website. Klaim peretasan ini disampaikan beberapa hari usai kritik kepemimpinan wasit asal Oman dalam laga Bahrain versus Timnas yang dianggap kontroversial. Demikianlah Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.